Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niki Aditya, NIM 1202041 dari kelas RA, dan dengan dosen pengampu Pak Asirin STMT, dengan materi pembangunan wilayah berdasarkan paradigma Keynesian. Berikut ini adalah outline yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu sejarah perkembangan teori Keynesian pada pembangunan wilayah dan para tokoh pendukungnya. Yang kedua yaitu pokok pemikiran teori Keynesian. Yang ketiga yaitu definisi pembangunan wilayah dan kebijakan pembangunan wilayah dengan pendekatan Keynesian. Yang keempat yaitu kebijakan pengembangan kawasan pusat pertumbuhan kawasan industri Riau. Sejarah perkembangan teori Keynesian pada pembangunan wilayah dan para tokoh pendukungnya. Teori Keynesian pada pembangunan wilayah mengadopsi dari teori ekonomi Keynesian dari yang dikembangkan oleh John Maynard Keynes. Teori ini berfokus pada sisi permintaan ekonomi dan peran pemerintah dalam meningkatkan dan mengelola permintaan. Lalu teori ini juga berkembang selama dan setelah depresi hebat Great Depression dari bukunya yaitu The General Theory of Employment, Interest and Money dari Keynes yaitu 1936. Ekonomi Keynesian telah banyak digunakan sebagai model ekonomi standar di negara-negara maju selama dan sesudah Great Depression, lalu Perang Dunia Kedua, dan ekspansi ekonomi pasca perang pada tahun 1945 hingga tahun 1973. Meskipun kemudian kehilangan beberapa pengaruh setelah guncangan minyak bumi dan terjadi stagflasi tahun 1970-an. Lalu selanjutnya muncul juga krisis ekonomi global tahun 2007 hingga 2008 yang menyebabkan kebangkitan pemikiran Keynesian ini yang berlanjut sebagai ekonomi Keynesian baru. Dalam sejarah perkembangan teori Keynesian dalam mendukung wilayah dan ini terdapat beberapa ideologi politik, diantaranya yaitu intervensi pemerintah, di mana itu merupakan tindakan pengaturan yang diambil oleh pemerintah yang berupaya dalam mempengaruhi keputusan yang dibuat individu, kelompok ataupun organisasi dalam masalah ekonomi. Yang kedua yaitu demokrasi sosial, di mana gagasan bahwa negara perlu memberikan keamanan dan kesetaraan kesempatan bagi rakyat dan harus secara aktif menata ulang masyarakatnya dengan cara yang kondusif bagi perkembangan wilayah. Tetapi perubahan tersebut harus dilakukan secara bertahap dan disahkan oleh pengusaha yang terpilih secara demokratis mayoritas. Yang ketiga yaitu kebijakan kohesi, di mana kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi wilayah dan juga untuk mengatasi kesenjangan wilayah. Berikut ini adalah pokok pemikiran teori Keynesian, di mana teori-teori Keynesian dalam pembangunan wilayah ini disebut juga teori-teori yang menjelaskan terjadinya divergensi wilayah atau perkembangan wilayah menuju polarisasi atau mengkutub pada satu titik. Ada beberapa macam teori. Yang pertama yaitu teori basis ekspor, di mana teori ini menekankan pada sisi permintaan. Artinya perbedaan pertumbuhan wilayah ditentukan oleh perbedaan wilayah dalam pertumbuhan ekspor barang dan jasa yang dijual di luar wilayah dan atau di luar negeri. Kemudian yaitu berbeda dengan teori neoklasik, di mana teori ini berfokus pada spesialisasi dan keunggulan komparatif dalam hal menyediakan dan mendukung produksi komoditas yang memiliki permintaan di luar wilayah. Dalam teori sirkular dan kausal kumulatif, ini terdapat beberapa ahli. Dalam hal ini, beberapa ahli ini saling berkaitan. Yang menarik adalah ada keterkaitan antara para ilmuwan tersebut, di mana Veblen mempengaruhi Alin Young dan Alin Young mengajar Kaldor. Myrdal mendapatkan konsep dari Knut Wicksell, dan kemudian Myrdal ini dan Kaldor bertemu dan bekerja sama di United Nations Economic Commission of Europe, dan Kaldor pada 1970 ini mendapatkan istilah teori ini dari Myrdal. Ada dua teori sirkular dan kausal kumulatif terkait penjelasan kesenjangan wilayah.
Pertama, teori Myrdal yang mempengaruhi cara pandang dari Keynesian dan institusionalisme sosial ekonomi, atau dengan kata lain, Myrdal menjelaskan kesenjangan wilayah dengan memasukkan faktor-faktor ekonomi dan non-ekonomi. Kedua, yaitu teori Kaldor yang menjelaskan hanya dari sisi faktor-faktor ekonomi saja. Berikut ini adalah teori sirkular dan kausal kumulatif Myrdal, di mana proses pertumbuhan wilayah cenderung terjadi secara melingkar dan kumulatif, terkumpul pada suatu wilayah yang pada akhirnya menghasilkan pertumbuhan wilayah yang tidak seimbang. Selanjutnya itu gambar kausalitas sirkular dan kumulatif pada wilayah yang semakin miskin dengan pendekatan Myrdal. Berikut ini adalah gambarnya. Gambar tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan dan keterbelakangan secara historis dikaitkan dengan 6 faktor utama dengan cara yang kompleks. Faktor-faktor ini termasuk pendidikan dan pekerjaan, modal manusia, kepercayaan dan jaringan, prasangka dan diskriminasi, kebiasaan, norma dan adat istiadat, nutrisi dan psikologis, serta pendapatan dan kekayaan modal. Selanjutnya yaitu teori sirkular dan kausal kumulatif Myrdal. Dalam gambar itu menunjukkan bahwa bagaimana permintaan adalah inti dari masalah dan bahwa itu saling bergantung dan dengan penawaran. Tingkat permintaan domestik yang kuat dengan sendirinya dan dalam kaitannya dengan faktor-faktor lain dapat membantu menyediakan lingkaran di mana kepercayaan relatif tinggi, ketidakpastian rendah, sehingga merangsang investasi pada tingkat yang relatif tinggi. Investasi ini dapat menghasilkan peningkatan produktivitas melalui skala ekonomi, ruang lingkup, dan learning by doing. Dengan aglomerasi spasial, infrastruktur, dan eksternalitas komunikasi yang memainkan peran penting, serta melalui inovasi. Oleh karena itu, permintaan dan penawaran yang saling bergantung secara sistem dan bukan analisis supply demand. Biasanya bukan analisis ortodoksi independen dan independen biasa. Tingkat pendapatan domestik yang kuat memacu produktivitas yang merangsang ekspor neto, terutama jika sistem keuangan internasional stabil dan produktivitas daripada terlalu berspekulatif. Selanjutnya yaitu teori kutub pertumbuhan, di mana teori ini terdapat perkembangan ekonomi wilayah yang akan memusat atau mengkutub di suatu wilayah yang memiliki aglomerasi industri penggerak perekonomian wilayah atau industri yang memiliki efek pengganda dan keterkaitan ke belakang backward linkage maupun ke depan. Secara ringkas, pokok pemikiran teori Keynesian dalam pembangunan wilayah yang pertama yaitu menjelaskan alasan mengapa kesenjangan pertumbuhan wilayah tetap terjadi dan bahkan direproduksi dari waktu ke waktu dalam perekonomian yang bertumpu pada mekanisme pasar bebas. Lalu berfokus pada peran permintaan daripada penawaran dalam menjelaskan pertumbuhan suatu wilayah. Selanjutnya yaitu pasar bebas dilihat sebagai suatu yang berpotensi meningkatkan kesenjangan daripada mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial antar wilayah. Karena kekuatan pasar bebas jika dibiarkan berjalan secara spasial, pertumbuhan ekonomi tetap tidak seimbang. Selanjutnya yaitu perekonomian pada bebas terjadi aglomerasi industri yang mengarah pada konsentrasi kumulatif modal, tenaga kerja, dan output di wilayah tertentu dengan mengorbankan wilayah lainnya. Penyebab kesenjangan wilayah. Teori Keynesian berpendapat bahwa penyebab kesenjangan wilayah antara lain adanya regulasi dan liberalisasi pasar, kelemahan struktural, investasi yang rendah, perpindahan pengurasan modal menuju wilayah yang lebih maju, dan partisipasi pemerintah yang tidak memadai dalam pembangunan wilayah. Definisi pembangunan wilayah dan kebijakan pembangunan wilayah dengan pendekatan Keynesian. Pembangunan wilayah adalah upaya yang memerlukan intervensi pemerintah atau upaya pembangunan yang tidak lepas pada mekanisme pasar, dalam rangka mengurangi kesenjangan wilayah atau dalam rangka mencapai pembangunan antar wilayah yang seimbang. Pendekatan wilayah untuk memperbaiki wilayah yang tertinggal menurut pendekatan Keynesian.
yaitu adanya pendekatan untuk memperbaiki wilayah yang tertinggal. Yang pertama itu kebijakan proaktif di tingkat wilayah dan investasi publik pada infrastruktur. Kemudian adanya kebijakan pembangunan wilayah. Adanya bantuan untuk wilayah secara ekstensif, bantuan otomatis atau subsidi modal dan tenaga kerja, desentralisasi kewenangan dalam meregenerasi ekonomi wilayah dari nasional ke pemimpin-pemimpin dan lembaga-lembaga tingkat subnasional, lalu pengendalian pembangunan industri, investasi infrastruktur, perencanaan spasial, nasionalisasi industri dan pengelolaan kota dan pembangunan kota baru. Selanjutnya adalah stimulasi dan atau dukungan untuk industri yang berorientasi ekspor, inovasi kelembagaan perekonomian, dan pembangunan kawasan-kawasan industri yang bisa menggerakkan efek berganda seperti industri otomotif, kimia di wilayah tertinggal. Selanjutnya yaitu kebijakan penentuan pusat pertumbuhan industri untuk mendukung pembangunan daerah dengan studi kasus yaitu Riau. Melalui Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional atau RIPIN, pemerintah telah menetapkan wilayah pusat pertumbuhan industri sebagai rencana penting pembangunan industri nasional. WPPI Riau adalah salah satu dari 22 WPPI yang telah ditetapkan. WPPI Riau mencakup Dumai, Siak, dan Bengkalis. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi, maka ke depan dalam mendorong pertumbuhan pembangunan industri termasuk di wilayah Kabupaten Bengkalis. WPP ini sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian. Selanjutnya itu pertumbuhan industri memiliki pengaruh positif dan negatif. Positifnya yaitu industri dapat memberikan banyak kesempatan kerja bagi semua elemen masyarakat. Negatifnya yaitu pertumbuhan industri membutuhkan area untuk beroperasi dan area strategis biasanya area pertanian. Untuk mendukung pembangunan di daerah, disusun WPPI Bengkalis yang mencakup analisis kebutuhan infrastruktur yang meliputi prasarana, informasi dan telekomunikasi, suplai dan akses energi, ilmu pengetahuan dan teknologi, sumber daya manusia, kelembagaan dan regulasi kebijakan. Berikut ini adalah rencana pusat pertumbuhan industri Riau, di mana dibentuk WPPI dan pusat-pusat pertumbuhan yang ada di Indonesia bertujuan untuk meratakan pertumbuhan ekonomi seluruh wilayah. Setiap daerah harus memiliki rencana tata ruang yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Kebijakan pertumbuhan industri di Kabupaten Bengkalis. Di dalam konsep pertumbuhan, wilayah dilihat sebagai suatu kawasan yang memiliki sejumlah integral tertentu, karakteristik yang saling terkait, sehingga dapat dibedakan dari wilayah lainnya. Beberapa kawasan peruntukan industri dan sentra industri kecil dan menengah di Riau merencana akan dikembangkan di beberapa pusat pertumbuhan. Di sini ada Sikim Bengkalis dengan sentra Bengkalis, Sikim Siak dengan sentra Kecamatan Tualang, Sikim Dumai dengan sentra Kecamatan Dumai Barat, dan Sikim Indragiri Hilir dengan sentra Kuala Enok. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang perindustrian, dinyatakan bahwa sarana dan prasarana industri yang merupakan bagian dari lokasi industri harus terjadi secara spesifik. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Bengkalis 2020 dan Rencana Pola Ruang Kabupaten Bengkalis 2031. Kolaborasi antara penyediaan infrastruktur dan birokrasi yang optimal akan membuat suatu kawasan industri semakin berkembang baik. Pengembangan sektor teknologi tinggi adalah cara yang mungkin untuk memperkuat posisi bersaing. Klaster dicirikan oleh entitas dan institusi yang sangat inovatif, terutama karena kondisi spesifik dari sektor teknologi tinggi dan lingkungan yang diciptakan. Berikut ini ada rencana pusat pertumbuhan industri Kabupaten Bengkalis, di mana fokus rencana kawasan industri ini terletak di kawasan industri Buruk Bakul, karena wilayah ini dilalui oleh jalan provinsi lintas Pekanbaru, Siak, dan Dumai. Pada tahap selanjutnya yaitu akan dibangun laluan Buruk Bakul Duri sebagai penunjang kawasan. Selain itu akan direncanakan pula pendiri pelabuhan kelas nasional untuk sarana airnya bersih pada kawasan ini masih dalam tahap perencanaan.
Rencana Pusat Pertumbuhan Industri Kabupaten Bengkalis ini mengarah pada kebijakan pembangunan daerah yang berorientasi pada agroindustri. Untuk itu, dikoordinasi dan kerjasama antar program dan proyek lintas sektor dan wilayah tetap harus mendapat prioritas dalam pelaksanaannya. Bengkalis sebagai pusat pertumbuhan produksi dan industri di bagian tengah pesisir timur Riau, wilayah Siak Kecil dan Bukit Batu menjadi pusat pertumbuhan industri yang mendukung kegiatan Dumai. Akses jalan dari kecamatan lain menuju Buruk Bakul tingkatkan untuk meningkatkan aksesibilitasnya. Berikut ini adalah referensi yang saya gunakan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.